muncul yang ada kata sertifikatnya, tinggal kita cari. Kita juga bisa lebih spesifik, misalnya sertifikat Timoli atau sertifikat kegiatan lain. Tinggal diketikkan di sini Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, untuk yang sebelah kiri sudah, kita lanjut ke tampilan background emailnya Bapak Ibu. Kenapa ini background-nya bisa berubah warnanya jadi biru? Apakah Bapak Ibu bisa merubahnya juga? Bisa sekali Bapak Ibu. Jadi agar tampilannya tidak membosankan, kita bisa merubah tema dari tampilan Gmail kita. Kita rubah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Oke, untuk merubah tampilan atau tema dari Gmail kita, caranya adalah kita masuk ke menu setting atau setelan Bapak Ibu. Di sini ikonnya adalah roda bergerigi. Sekali lagi, untuk mengubah tema atau tampilannya, Bapak Ibu bisa masuk ke menu setelan. Selanjutnya, Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah. Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah. Ya, terima kasih. Ini sudah ada yang chat ke saya, Pak Aris Budi Cahyana. Oke, terima kasih Bapak. Oke, thanks. Saya membalas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi saat kita bekerja, mengecek email, kita bisa sambil komunikasi juga bisa. Kemudian saya lanjutkan Bapak Ibu, untuk mengubah tema, tinggal kita pilih tema yang ada di sini Bapak Ibu. Tinggal kita pilih, saya gunakan yang biru ini. Kalau mau saya rubah, misalnya mau pakai yang ini, sebelahnya tinggal diklik saja. Oke, hanya dalam waktu 2 detik, maka temanya sudah diganti Bapak Ibu oleh Google. Jadi kita bisa mengganti temanya sesuai dengan tema yang sudah disediakan, atau Bapak Ibu bisa juga memilih di sini. Oke, Bapak Ibu juga bisa memilih menu di sini, ada menu foto. Jadi bisa menggunakan tema background-nya itu foto kita atau temanya foto kita juga bisa. Yang mau temanya dari Google yang sudah disediakan juga boleh. Silakan Bapak Ibu sambil dipraktikkan untuk mengubah tema agar nanti tampilannya lebih menarik dan tidak membosankan tentunya. Oke, kalau Maaf Bu sudah Esi. Ya. Iya. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 14:40 ya, sedangkan jadwal kita nanti sampai jam 15, jam 3:15. Nah, tampaknya ada satu materi lagi yang belum disampaikan ya, untuk kolaborasi di Google Docs. Apakah bisa memungkinkan ditampilkan sekarang atau dipresentasikan sekarang, supaya nanti ada sisa waktu untuk tanya jawab. Oke, untuk tanya jawab berapa menit, Mbak? Mohon maaf. Jika memungkinkan nanti kita beri setengah jam, tapi memang jadwalnya akan mundur ya dari jadwal yang seharusnya. Tapi sepertinya peserta juga antusias tadi di chat YouTube dan juga chat Zoom juga banyak pertanyaan. Jadi kita fleksibel, tapi jika memungkinkan saat ini kita ke materi berikutnya ya, kolaborasi di Google Docs. Ya, oke, terima kasih Mbak Ratna. Karena durasi Bapak Ibu, jadi nanti langsung praktekkan saja untuk Gmail-nya. Bapak Ibu explore lebih jauh di setting di sini, kita bisa mengatur terkait dengan settingan Gmail-nya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya untuk Gmail sudah Bapak Ibu saya akhiri. Silakan nanti untuk dieksplor lebih jauh, untuk dipraktekkan, ada menu bintangnya dan lain-lain. Bu Asih, ya. Yang bisa dicoba lebih lanjut, saya kira kalau guru-guru email sering pakai ya. Coba Bapak Ibu pakai Google Chat deh, dengan akun belajar.id-nya ya Bu Asih ya. Iya. Jadi itu akan jadi lebih menarik ketika saya juga ini waktu sekarang nih, ini beberapa ngechat saya dan ternyata seru. Ketika kita sudah mengenal rekan kita, Bapak Ibu bisa juga untuk chatting gitu loh dengan kita. Oh, ini ternyata enak tanpa harus tahu nomor HP-nya gitu ya Bu Asih ya. Iya, betul gitu. Sekali. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan mungkin boleh dari sekarang Mbak Ratna, untuk terkait dengan Gmail, sambil kita berbincang santai dengan Pak Klik juga. Seperti itu Pak Klik? Betul. Iya, untuk pertanyaan Bapak Ibu boleh disampaikan langsung, diketikkan di kolom chat.
Nanti bisa dibacakan Pak Klik atau Ibu Ratna juga boleh. Nanti kita akan berbincang bersama Bapak Ibu. Oh iya, ini memang lebih banyak pertanyaan mengenai tadi ya, akun. Ada reset password, apa cara penanyakan ke ULT dan sebagainya. Sepertinya ini ada pertanyaan, sudah ada 3 pertanyaan yang sama. Jadi ini mungkin dialami oleh banyak peserta ya. Kendalanya saya bacakan. Untuk siswa baru masih memakai akun belajar SD, apakah tidak bisa beralih ke akun belajar SMP? Karena kalau lupa password harus reset ke operator SD, sedangkan tidak semua operator bisa mereset password. Jadi ditanyakan oleh 3 peserta, sebenarnya sudah dijawab Pak Klik ya, tapi Pak Klik mungkin tadi masih direct message Pak, jadi belum terbaca ke peserta lain, dan mungkin bisa dijelaskan secara lisan agar peserta dapat memahami lebih jauh. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini memang fenomenanya akun ini diluncurkan dan ada anak yang berpindah dari jenjang SD ke jenjang SMP. Itu banyak sekali tentunya yang berpindah dari jenjang SMP ke jenjang SD ke jenjang SMP. Bapak Ibu, untuk memigrasi akun itu sebenarnya sampai saat ini belum ada untuk migrasi dari SMP terus berpindah langsung ke SMP. Tapi ada salah satu ketika kita lihat anak-anak akan mendapatkan akun baru di jenjangnya. Tapi itu secara periode tertentu. Jadi di periode tertentu anak-anak akan mendapatkan akun baru yang belajar yang SMP ya, istilahnya yang smp.belajar.id. Itu akan mendapatkan akun baru karena takutnya begini juga, anaknya udah menyimpan di akun yang sd.belajar.id, terus akunnya dihapus diganti yang SMP, data yang kemarin yang disimpan di SD bagaimana? Akan jadi hilang gitu. Makanya begitu juga dengan guru yang berpindah jenjang. Saya juga mengalami ada beberapa guru saya yang berpindah jenjang dari SMA terus pindah ke sekolah saya, jadi guru SMP, beliau dapat akun lagi. Jadi beliau dapat akun 2 dari akun guru.sma.belajar.id dan juga guru.smp.belajar.id. Jadi akun 2-nya. Satu bisa dipakai, satu tetap bisa dipakai. Dan akun ya kalau saya lihat yang sekolah saya itu sudah turun untuk akun yang kelas 7-nya Bapak Ibu. Jadi pantau terus di pddata.kemdikbud.go.id karena di sana akan ada update akunnya seperti itu. Dan satu lagi mungkin ya tadi ya reset password ya. Ya, reset password ini ya berkaitan dengan password. Tadi ada pertanyaan juga di YouTube. Jika tidak ada lambang dolarnya bagaimana? Kemudian jika lupa password, kemudian tidak muncul password di akun belajar.id. Oke, kita sederhanakan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk lupa password tadi sudah kita demokan dengan menggunakan yang lupa siapa nih? Kita harus tahu dulu yang lupa siapa. Kalau lupanya guru sama siswa, kita larinya ke admin sekolah. Kalau yang lupa admin, wah ini harus ke super admin. Di mana super adminnya? Di Kemdikbud, ada di Pusdatin. Jadi bagaimana menghubungi Pusdatin? Lapor ke ult.kemdikbud.go.id ke sana. Namun kalau misalnya untuk password awal itu secara default biasanya ada dolarnya. Kalau ada keanehan yang lain selain itu, kan macam-macam ya keanehan, ada yang kosong dan yang lain, silahkan laporan ke ULT. Jadi muara akhirnya adalah di pengaduan@kemdikbud.go.id. Kalau saya sarankan tadi saya sudah praktekkan, silahkan Bapak Ibu rekomendasikan menggunakan email di sana. Seperti itu. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak. Bagaimana jika tidak ada admin di sekolahnya? Apakah itu mungkin ya? Tidak ada admin? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan juga karena generate-nya itu dari pusat, itu mungkin ada pada saat itu tidak, mungkin ada permasalahan macam-macam ya, kayak dapodiknya dan yang lain sehingga tidak muncul. Nah, itu termasuk kasus khusus. Kalau kasus khusus berarti kita langsung ke ult.kemdikbud.go.id. Jadi ada kasus umum itu yang lupa password guru, siswa itu ke admin lupa ke ULT, dan kalau ada kasus-kasus khusus seperti itu silakan ke ke ULT tadi pengaduan. Dan kalau untuk secara default itu passwordnya pakai dolar. Secara default dari ini pasti ada dolarnya. Seperti itu. Ya, berarti ada 2 kata kunci ya, admin sekolah dan juga super admin di ULT. Betul. Apakah untuk
banyak keluhan sudah melapor ke ULT tetapi belum ada tanggapan. Bagaimana ini Pak? Nah, kalau itu memang bagaimana kondisi di Pusdatin ya Bapak Ibu, pernah sedikit ngobrol gitu ya dengan, ternyata tidak banyak orang di sana. Untuk misalnya tidak ada tim yang banyak banget untuk mengurusi satu Indonesia ini gitu, tidak banyak, hanya beberapa orang saja yang ada di sana. Keterbatasan itu yang mungkin menyebabkan menyebabkan ini ya, untuk reply-nya, pembalasannya itu jadi agak lama. Kalau memang pun itu mungkin ketemu seperti tadi misalnya Bapak Ibu ketika melihat chat nih di YouTube saja yang kita lihat, apakah kita bisa membaca chatnya ketika ini hanya 3.000 orang yang lapor. Nah kalau satu Indonesia berapa orang yang lapor itu nggak kebayang deh Bapak Ibu ya. Mungkin makanya kalau itu sering-seringlah juga, kita juga tidak tahu di sana bagaimana, tapi berharap saja Bapak Ibu ketika melaporkan mendapatkan itu dan dicek secara berkala di pddata.kemdikbud.go. Seperti itu Bu Ratna. Ya, baik. Ini ada peserta yang mengajukan tangan, raise hand ya, dari SMPN 1 Pancur. Bisa Bapak atau Ibu mungkin menyalakan videonya supaya dapat kami monitor. Apakah akan menanyakan secara langsung? Ya. Apakah bisa unmute sendiri Pak? Oke. Bapak silahkan. Mau bertanya, akun Belajar ID itu kira-kira nanti umurnya berapa tahun? Karena jujur saja, misalnya saya nanti sebentar lagi pensiun, saya ini guru sekaligus merangkap admin. Sementara dokumen-dokumen sekolah termasuk foto itu tak simpan di sini. Nah kalau misalnya nanti saya sudah pensiun terus foto-foto baik foto keluarga maupun foto dinas saya simpan di Belajar ID, terus saya pensiun, terus akun saya mati, terus dokumen saya hilang semua nanti. Apakah itu berlaku untuk selamanya atau hanya selama Kementerian Nadiem ini saja gitu? Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Monggo Ibu Asia atau Bapak Klik bisa menjawab. Baik. Kalau untuk kendali itu bukan istilahnya bukan di ranah kami ya, Bapak Ibu ya. Tapi catatannya begini, tadi saya bilang akun ini adalah aman-aman tidak aman dan juga tidak punya batasan, ada batasan gitu ya. Jadi kalau untuk akun yang sudah ini pengalaman ya Pak ya, meskipun guru pindah kan berarti akunnya seperti gurunya pensiun sama guru pindah kan sama ya. Jadi teman saya itu guru SMA pindah ke SMP, akun SMA-nya sampai sekarang tetap bisa digunakan. Meskipun dia sudah pindah ke SMP dan sudah tidak terdata lagi di SMA di Dapodiknya. Tidak, akun itu terus dihapus. Kecuali memang akun tersebut itu ada ini dari Google nih, ada attention dari Google itu untuk semua akun deh, bukan hanya belajar.id. Itu kalau tidak aktif dalam jangka waktu tertentu, itu akan dihapus akunnya. Tidak aktif dalam jangka waktu tertentu. Ada jangka waktunya saya kurang tahu pastinya berapa, tapi misalnya Bapak tidak melakukan login setahun gitu misalnya, itu ada kemungkinan dihapus Pak, karena tidak digunakan, dianggap ini tidak aktif. Kalau tidak login setahun, misalnya setahun itu sama sekali nggak masuk gitu ya, nah itu akan jadi dianggap akunnya tidak aktif. Tapi untuk keputusan ini akunnya seperti itu bukan bukan di ranah kami, tapi untuk tentunya ini ya Bapak Ibu, tentunya kita manfaatkan, tapi kita juga harus punya backup. Itu adalah filosofi teknologi, istilahnya kalau saya bilang itu filosofi teknologi. Seaman-amannya teknologi, kita harus punya backupnya. Itu yang harus kita tanamkan ke diri kita. Jadi kita harus punya backupnya di sana. Seperti itu Bapak Ibu, Bu Asih dan Bu Ratna. Dan Bapak tadi, terima kasih. Sudah jelas ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Roshidah yang raise hand. Apakah Ibu Roshidah bisa menyalakan video dan menanyakan langsung kepada narasumber kita? Silahkan di-unmute Ibu. Halo Kak Ros. Halo. Terima kasih untuk waktunya Bunda. Iya, silakan Ibu. Lanjutkan pertanyaan yang Bapak dari SMPN 1 Pancur tadi. Lalu bagaimana nasib guru-guru yang di sekolah tadi, sedangkan kalau di SD kan adminnya kan cuma 1, seperti itu.
Nah, nanti nasibnya bagaimana kalau admin tersebut itu sudah pensiun? Apakah kita meminta akun admin tersebut? Padahal kan admin tersebut juga harus punya privasi gitu untuk akunnya tadi. Telepon Niko. Belum jelas ya? Sudah jelas, Bu. Oh iya. Iya, terima kasih Mr. Oke. Klik. Bu Asih mungkin mau menjawab dulu. Ya, terima kasih. Nanti bisa ditambahkan oleh Pak Klik. Jadi untuk sekolah yang adminnya nanti pensiun bagaimana? Nah, untuk kelanjutannya di sekolah tersebut tentunya akan ada admin baru. Nah, admin baru tersebut nanti bisa menyinkronkan datanya di Dapodik. Ini sama juga seperti tadi, yang dari siswa SD ke SMP itu bagaimana? Jadi masih berproses Bapak Ibu, kemarin sudah disampaikan dari Ibu Statin, masih berproses. Yang dari akun SD, kemudian berubah jadi akun SMP, itu masih berproses juga. Untuk keamanan juga tadi sudah disampaikan Pak Klik. Jadi sejauh ini aman insya Allah ya Pak Klik, sampai sejauh ini aman untuk penggunaan aman, kecuali jika ada indikasi untuk penggunaan hal negatif. Kemarin memang sempat akun SMA atau SMK itu ditutup ya Pak? Iya, karena ada terindikasi yang menggunakan akunnya untuk hal-hal yang negatif, jadi ada penyimpanan yang 1.000 atau 1 juta tera itu dalam waktu yang singkat. Akhirnya ditutup sementara, diperbaiki dulu, dan sekarang alhamdulillah bisa digunakan. Jadi kalau menurut saya sejauh ini aman Bapak Ibu untuk akunnya, selama pemanfaatannya mari Bapak Ibu kita manfaatkan untuk hal yang positif. Dan untuk terkait dengan hal-hal yang perpindahan domain dari adminnya sudah pensiun dan lain-lain, itu berarti Kak Ros nanti pasti ada admin baru, dan admin barunya bisa didaftarkan di Dapodik agar nanti keluar akunnya, seperti itu Kak Ros. Pak Klik mau menambahkan, silahkan. Baik. Mungkin setelah ini kita bahas dok dulu ya Bu ya, karena penting sekali, kalau doknya nggak dibahas malah bahaya. Tapi saya mau jawab yang ini, yang Bu Rosidah ini. Bapak Ibu sekali lagi, ini akun pribadi yang umum karena punya sekolah. Itu kata kuncinya akun pribadi tapi umum gitu loh. Sebagai admin itu sangat umum, karena admin tuh akan bertanggung jawab kepada guru dan siswa-siswanya. Jangan sampai keegoisan admin ini punya saya, karena saya ini jadi nggak boleh dipakai. Itu jangan sampai gitu, karena apalagi admin ini benar-benar pribadi tapi umum lah. Jadi kalau memang admin misalnya pensiun gitu ya, mohon diwariskan, itu memang tepat sekali gitu loh di sana. Jadi Bapak Ibu itu sangat sekali akun-akun ini kalau admin ya, tapi kecuali untuk guru ya, guru.smp itu memang pribadi tidak. Bahkan guru yang pensiun yang sudah kedaftar pun tetap diwariskan ke guru yang lain, misalnya GTT dan yang lain, ini bisa pakai meskipun beda nama. Ketika waktu melakukan Google Meet itu namanya aneh-aneh itu. Ini namanya bapak-bapak tapi namanya ibu-ibu. Nah itu pengalaman terjadi seperti itu karena memang itu adalah warisan. Dan warisan itu tidak ternilai, ini warisan akun belajar.id, dan di situ Bapak Ibu tentunya kita manfaatkan. Ini pribadi itu umum, ini aman, tapi kita perlu backup yang lain. Itu yang kunci yang perlu kita pegang. Nah, mungkin lebih baik nih sebelum nanti masih ada 15 menit lagi Bu Asih bisa untuk Google Doc ya. Google Doc itu sepertinya simpel gitu, seperti buat gitu loh. Tapi ada hal yang tentu menarik di sana. Dan itu akan disampaikan oleh Bu Asih. Monggo Bu Asih. Ya, maaf Kak Klik, sebelum dilanjutkan ke Google Doc, mungkin Bapak Ibu masih ada pertanyaan, nanti bisa dituliskan di kolom chat ya, karena kita waktunya terbatas, dan nanti mungkin Bapak Klik dan Bu Asih bisa saling memonitor di chat dan sambil menjawab satu persatu supaya nanti pertanyaan dapat tercover. Untuk berikutnya silakan Bu Asih dilanjutkan materinya. Ya, terima kasih sekali Bu Ratna. Terima kasih juga ini untuk pertanyaan sudah banyak sekali di kolom chat. Nanti kita akan berusaha menjawab bersama Mr. Klik. Tapi kalau belum sempat kita jawab, Bapak Ibu bisa menanyakan langsung ke instruktur di kabupaten atau di kokep di kabupatennya terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu. Sekali lagi bisa dikonsulkan dengan kokep dan juga partner serta instruktur yang ada di kabupaten Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan nggih. Tadi kita sudah mempraktekkan Gmail. Nah, mempraktekkan Gmail itu baru sebagian Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu eksplor lagi karena durasi. Jadi untuk saat ini kita akan memanfaatkan aplikasi satu lagi
selain Gmail, masih ada satu aplikasi lagi yang akan kita praktekkan, yaitu pemanfaatan Google Docs. Nah, apa itu Google Docs? Bagaimana menggunakannya? Untuk apa menggunakannya? Mari kita akan telusuri bersama. Ya, Bapak Ibu, untuk Google Docs, bagaimana caranya kita masuk ke Google Docs? Nah, caranya mirip dengan cara kita tadi masuk ke Gmail, Bapak Ibu. Lagi-lagi kita masuk ke tombol ajaib, tinggal kita klik saja. Selanjutnya kita cari menu Google Docs atau di sini namanya dokumen, Bapak Ibu. Di sini namanya dokumen, cari yang ikonnya warna biru muda. Tinggal ketikkan saja. Selanjutnya kita akan diantarkan ke halaman seperti ini, Bapak Ibu. Kita akan diantarkan ke halaman seperti ini. Bapak Ibu bisa menggunakan halaman kosong atau menggunakan template yang sudah disediakan juga bisa. Untuk kali ini saya akan menggunakan halaman kosong, jadi saya pilih yang tanda plus ini. Ya, nah ini dia Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari Google Docs. Mungkin ada yang menyampaikan ini mirip dengan Microsoft Word. Ya Bapak Ibu, ini mirip dengan Microsoft Word seperti yang biasa digunakan oleh Bapak Ibu untuk mengetik, untuk membuat laporan, untuk membuat RPP, dan lain sebagainya. Lalu apa bedanya dengan Microsoft Word? Nah, di Google Docs ini Bapak Ibu kita bisa mengetikkan apapun, nah, tanpa kita harus menyimpannya. Jadi tanpa kita harus mengklik file kemudian save atau save as. Karena di sini otomatis, di sini sudah ada tandanya di sini centang, artinya sudah tersimpan di drive Bapak Ibu. Jadi setiap kita menuliskan sesuatu, membuat aktivitas, di sini ada tanda menyimpan. Nah, disimpan ke drive. Jadi apapun yang kita ketikkan, aktivitas di Google Drive ini, aktivitas di Google Docs ini akan otomatis tersimpan di Google Drive. Nah, Google Drive tadi sudah dieksplor oleh Mr. Click. Oke, Bapak Ibu, untuk tampilannya seperti ini, Google Docs mirip dengan Microsoft Word. Nah, di sini ada menu file, edit, tampilan, sisipkan, format, alat, ada add-on, bantuan, dan yang di bawah sini Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi. Oke, sekarang saya akan mempraktekkan Bapak Ibu, saya ingin membuat suatu kolaborasi dengan Bapak Ibu terkait dengan wisata yang ada di Jawa Tengah. Saya akan menuliskan wisata di Jawa Tengah. Nah, nanti Bapak Ibu menambahkan wisata di Jawa Tengah apa saja, kita berkolaborasi dalam satu halaman. Apakah bisa? Bisa Bapak Ibu. Jadi dengan Google Docs ini kita bisa berkolaborasi mengerjakan satu proyek bersama-sama dengan rekan kita. Nah, ini perbedaan yang kedua dengan Word Bapak Ibu. Kalau Word tadi perbedaan pertamanya adalah harus menyimpan, save as. Kalau yang ini tidak perlu disimpan, file save as. Kemudian perbedaan yang kedua, kita bisa berkolaborasi untuk membuat suatu proyek bersama dengan rekan kita. Saya nanti akan mempraktikkan bersama Bapak Ibu berkolaborasi. Bapak Ibu nanti menambahkan wisata yang ada di Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu menambahkan wisata yang ada di Jawa Tengah. Oke. Untuk mengubah font ini sama seperti Word Bapak Ibu, tinggal kita bold, kemudian kita fontnya perbesar, sama persis. Nah, mau kita warnai juga bisa. Kemudian untuk fontnya, Bapak Ibu untuk fontnya di sini lebih update, Bapak Ibu untuk fontnya lebih update, jadi tidak perlu mendownload tambahan font. Di sini sudah banyak sekali font pilihan yang bisa kita gunakan. Ya, misalnya seperti ini. Oke, nanti kita akan berkolaborasi, nanti saya akan membagikan linknya. Nah, namun sebelum itu saya akan tunjukkan ini hal yang menarik juga dari Google Docs dan saya sangat suka ini Pak Klik dan Bapak Ibu yang lain. Apa sih yang menarik lainnya selain kita nanti bisa berkolaborasi? Nah, Bapak Ibu di sini ada fitur dikte Bapak Ibu, ada fitur dikte.
Jadi kita bisa memanfaatkan fitur dikte ini saat kita tidak sempat menulis, kita bisa mengucapkan sesuatu dan mesinnya yang akan mengetikkan kata-kata kita. Jadi kita tinggal mengucapkan sesuatu, kemudian Google Docs sebagai asisten kita yang akan mengetikkan. Dan Jadi udah nggak butuh tukang ketik ya Bu ya sekarang iya, ya? sudah tidak butuh tukang ketik, betul sekali Mr. Klik. Dan nun sewu Bapak Ibu, ini juga bisa digunakan di SLB yang mohon maaf mungkin ada yang peserta didiknya kesulitan untuk mengetik, tapi dia secara audio bisa mengucapkan sesuatu. Nah, kita bisa manfaatkan fitur dikte ini. Nah, sekarang kita cari fitur diktenya kira-kira di mana dan bagaimana cara menggunakannya. Cara menggunakan fitur dikte, kita cari dulu menunya. Nah, ini tampilan saya, ini menggunakan tampilan bahasa Indonesia. File, edit, tampilan, sisipkan. Oke. Menu dikte itu ada di alat. Nah, tapi kok tidak ada di sini fitur dikte? Di mana kira-kira? Nah, jika Bapak Ibu diklik menu alat ini tidak muncul, maka Bapak Ibu silahkan untuk mengubah settingannya ke bahasa Inggris. Seperti itu ya Pak Klik. Jadi kalau tidak menemukan fitur dikte, artinya Bapak Ibu harus mengubah settingan ke dalam bahasa Inggris dulu. Ini harusnya terjemahkan ya Bu ya. Jadi iya. fitur terjemahkan ya. Iya, ada juga di sini fitur terjemahkan juga ada. Oke, saya mau praktekkan ke menu dikte karena belum muncul di sini. Mungkin nanti Bapak Ibu ada yang mencari menu dikte di alat tidak muncul. Bagaimana caranya agar muncul? Caranya Bapak Ibu kita rubah dulu ke tampilan akun belajarnya agar menggunakan bahasa Inggris. Nah, saya mau mengklik di sini akun Google-nya, saya mau klik. Kemudian ada menu kelola akun. Nah, ini juga sering ditanyakan bagaimana mengubah bahasa. Seperti ini Bapak Ibu, tinggal diklik foto kita, kemudian diklik kelola akun. Nah, setelah itu kita bisa memilih menu info pribadi. Oke, kemudian kita scroll ke bawah. Kita temukan di sini ada bahasa. Nah, bahasanya Indonesia, kita rubah dulu menjadi bahasa Inggris. Oke, kita rubah dulu menjadi bahasa Inggris. Di sini ada tanda pensil, artinya untuk mengedit. Kita cari bahasanya English. Nah, ini tinggal diklik. Ini ada pilihan Inggrisnya yang mana, Australia atau yang mana, Bapak Ibu pilih. Jadi ini kadang terlewat, nah, sudah memilih Inggris kok, sudah diklik kok masih keluar lagi. Jadi Inggrisnya yang mana Bapak Ibu? Silahkan dicari bahasa Inggrisnya yang diinginkan. Oke. Kalau sudah, kemudian klik pilih. Nah, oke, sudah Bapak Ibu di sini sudah berubah menjadi bahasa Inggris. Nah, lalu kita kembali ke Google Docs tadi. Kita refresh Bapak Ibu. Jadi kalau merefresh tinggal diklik saja yang tadi tanda panah melingkar. Nah, ini sudah bahasanya berubah jadi bahasa Inggris. Ada file, edit, view. Tadi tampilan di sini view. Oke. Sekarang di sini kita akan mencoba mempraktekkan menu dikte Bapak Ibu. Nah, kita cari menu dikte itu di alat. Tadi di alat, sekarang karena bahasa Inggris jadi menunya di tools. Bapak Ibu sekali lagi di tools. Nah, kemudian kita cari Oke, kita cari diktenya. Nah, ya, ternyata menu diktenya belum muncul juga nih Mr. Klik. Nah, ada cara lain juga untuk memunculkan menu dikte. Saya akan berkolaborasi dengan Mr. Klik. Oke, Bu. Oke. Nanti bisa misalnya Ibu ke translate dokumen, Bu. Tuh langsung Oke. translate dokumen. Ya, ini cara berikutnya Bapak Ibu. Kalau belum muncul, biasanya muncul, tapi kalau belum muncul bisa ke translate dokumen Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa. Nah, kita pilih bahasa Indonesia saja. Ya, kita pilih. Oke. Translate. Ya, ini cara ketiga. Nanti kita juga bisa berkolaborasi. Kalau tidak muncul, kolaborasi biasanya muncul. Ya, kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, lalu kita pilih
di sini menu tools. Oke. Ya, sudah muncul Bapak Ibu. Di sini ada voice typing atau ada ikonnya mikrofon Bapak Ibu. Jadi ada voice typing atau ikonnya mikrofon. Kita langsung praktekkan saja Bapak Ibu. Saya klik voice typingnya. Oke. Saya mulai praktekkan, akan menambahkan wisata di Jawa Tengah, nggih Bapak Ibu. Wisata di Jawa Tengah saya akan tambahkan di sini. Misalnya Dieng. Oke, saya akan mengatakan Dieng tanpa saya mengetik. Caranya bagaimana? Tinggal diklik saja di sini. Tinggal diklik mikrofonnya. Dieng. Oke. Saya ulangi Bapak Ibu, saya akan mengucapkan sesuatu tanpa saya mengetik. Jadi tangan saya di atas, nggih. Saya akan mengklik dulu. Borobudur. Wah, enak banget ya, Bu ya. Oke, iya enak sekali. Jadi benar-benar kita tinggal langsung baca aja. Kalau biasanya pengen punya, kan ada yang suka, saya itu kalau ngetik susah, tapi kalau bercerita itu banyak. Nah ini cocok untuk yang pengen buat buku juga ya Bu ya. Iya, cocok sekali. Ini sangat memudahkan sekali untuk ibu-ibu juga ini Pak Klik. Ibu-ibu kan kadang-kadang kalau di rumah harus sambil ngomong, sambil ini. Nah, sementara idenya muncul. Bagaimana ini agar idenya bisa tersalurkan, tersimpan, bisa aktifkan menu ini, Bapak Ibu. Jadi, terinspirasi banget gitu ya, terus langsung kita bercerita panjang lebar gitu udah jadi ketikan ya Bu ya. Iya, pengalaman pribadi ini. Jadi harus jadi bisa multitasking nanti jadinya. Silakan Bapak Ibu untuk manfaatkan menu dikte ini. Ini bisa, kalau kita mengatakan titik, maka otomatis akan titik, Bu Ibu. Kita praktekkan, nggih, Bapak Ibu. Ini untuk nomor 1, kemudian saya akan tambahkan, misalnya, nomor 2. Nomor 2, saya tambahkan. Candi Prambanan, titik. Ya, Bapak Ibu, saya menambahkan kata titik dan otomatis dari Google Docs-nya sudah memberikan titik di teks kita. Ini sangat mudah sekali, Bapak Ibu. Silahkan, ayo membuat sesuatu bisa sambil melalui lisan kita bisa sambil menyaksikan. Kita sambil melakukan aktivitas lain juga bisa ini. Ini Bu, di komentar ada yang lucu nih Bu. Ada yang minta coba ucapkan laler menclok ning pager didudut ler. Ya, berarti silakan Bapak atau Ibu dipraktekkan sendiri nanti munculnya bagaimana, nggih? Oke, nanti dipraktekkan, nggih. Saya mau berbagi link ini, kita berkolaborasi. Saya mau share link Bapak Ibu sama seperti tadi pas Mr. Klik share link dari drive-nya, saya mau share link. Nah, di sini pengaturannya jangan lupa Bapak Ibu kita atur dulu pengaturannya. Siapakah yang bisa mendapatkan link? Pastikan anyone with the link. Siapapun yang mempunyai link ini bisa membuka linknya dan juga bisa mengedit. Jadi di sini diklik edit. Nah, karena saya ingin Bapak Ibu bisa mengedit. Selanjutnya saya akan copy dan saya kirimkan di chat nggih Bapak Ibu instruktur di kabupaten. Nanti saya bantu juga Bu untuk di YouTube-nya. Silakan. Oke, saya kirim. Silahkan Bapak Ibu kita berkolaborasi menambahkan wisata di Jawa Tengah apa saja yang di dekat Bapak Ibu apa saja. Ya, ini sudah muncul cepat sekali ini Pak Klik. Tapi kenapa di sini namanya binatang? Ini kenapa ini ada jiref? Ada, macam-macam sekali ini, ada Pavlov. Karena nggak pakai akun belajar.id biasanya. Betul sekali, karena tidak pakai akun belajar. Ayo Bapak Ibu pakai akun belajar. Jadi di sini namanya, mohon maaf, nama animals Bapak Ibu, karena Bapak Ibu masuknya tidak pakai akun belajar. Nah, cepat sekali sudah ada 44. Sudah ada 46 yang berkolaborasi. Silahkan tunjukkan wisata yang ada di daerah Bapak Ibu. Dan usahakan tidak menghapus jawaban dari rekan Bapak Ibu. Ini apa ini Pak? Ada yang usil nih, kontrol Adel gitu, kacau ya ini. Aduh, ini ada yang usil ini. Cerdas sekali, tapi cerdasnya ya usil sukanya ini. Tapi mungkin gini Bapak Ibu, kalau misalnya ketika kolaborasi dan Bapak Ibu salah, malah menghapus semuanya gitu ya.
Jangan terus Bapak Ibu langsung takut, gimana nih? Tekan tombol Ctrl Z aja Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya keliru nih waktu kolaborasi, biasanya ngetiknya kok ini nggak karuan, jangan Ctrl A terus delete, kasihan teman-temannya, tapi tekan Ctrl Z, di undo aja. Nanti otomatis sudah kembali seperti itu ya Bu Asih ya. Iya, betul sekali. Jadi tekan undo saja Bapak Ibu di sini. Dan kalau kolaborasi usahakan tidak mengganggu dari teks teman ya. Tidak mengganggu, kecuali memang ada yang salah dari teks rekan, kita bisa hapus. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Docs ini untuk berkolaborasi, misal membuat laporan bersama atau menulis buku antologi bersama. Atau kita pernah juga kolaborasi membuat modul bersama ya Pak Klik. Betul banget Ibu. Iya, pernah kita membuat modul bersama, awalnya saya buat dilanjut Mr. Klik, lalu saya lagi terus kenapa tidak pakai Google Docs saja, selanjutnya kita pakai Google Docs, jadi saya bisa mengedit di bagian tertentu, Mr. Klik bisa mengedit di bagian tertentu juga, masih dalam satu file dan tersimpan secara rapi juga. Oke, silakan Bapak Ibu untuk menambahkan wisata di dekat Bapak Ibu, sambil saya menunjukkan ini, tadi ada yang terlewat. Ini kalau disimpan, nama dokumennya apakah harus pakai file kemudian name? Nah, tidak Bapak Ibu, kita bisa menyimpannya di sini dengan memberi nama, langsung diketikkan di sini Bapak Ibu. Misalnya Bimoli Jateng. Nah, tinggal kita ketikkan saja nama filenya di sini Bapak Ibu, Bimoli Jateng. Ya, otomatis sudah tersimpan di drive dengan file Bimoli Jateng Bapak Ibu. Oke, terima kasih yang sudah berkolaborasi. Ini ada Uapong, Curug Bajing, Petung, Kriyono. Apa ini, Pak? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini sudah banyak sekali. Nah, apakah kita bisa memberikan komentar kepada rekan-rekan kita yang sudah menjawab di sini? Nah, apakah kita bisa memberi komentar kepada peserta didik saat peserta didik mengumpulkan tugasnya di Google Docs? Bisa Bapak Ibu, kita bisa menambahkan komentar ke peserta didik atau ke rekan kita. Contohnya seperti ini. Nah. Oke, contohnya seperti ini. Saya ini tutup sementara, nggih Bapak Ibu, saya tutup sementara. Mohon maaf, saya tutup sementara. Oke. Ya. Bapak Ibu, jika misalnya Bapak Ibu melihat hasil pekerjaan rekan atau mungkin hasil pekerjaan peserta didik, tapi ada yang perlu dikomentari, apakah bisa? Bisa sekali Bapak Ibu. Saya akan memberi contoh di sini. Nah, contohnya saya akan beri contoh nomor 19. Nah, saya mau menambahkan komentar di kalimat Pantai Jatimalang Purworejo. Saya akan memberikan komentar, caranya adalah gampang sekali Bapak Ibu. Tinggal diblok saja kata atau kalimat yang mau dikomentari, tinggal diblok saja kata atau kalimat yang mau dikomentari, lalu di sini ada muncul icon comment. Jadi ada muncul icon komentar, silahkan diklik. Nah, lalu kita beri komentar. Misalnya, tulis dengan, misalnya, ketikkan dengan font warna biru. Nah, saya mau ditujukan ke siapa? Bisa Bapak Ibu kita tambahkan di sini. Misalnya saya mau menunjukkan di sini ada Pak Wiyoga misalnya. Tinggal kita klik saja, add alamat emailnya. Selanjutnya saya assign. Nah, kemudian saya klik assign, tugaskan. Setelah itu aksesnya untuk apa di sini? Kalau mau edit berarti edit, comment berarti comment. Kemudian saya klik comment. Nah, setelah itu di sini sudah ada komentarnya dari saya. Kemudian nanti juga akan dibaca oleh orang yang sudah saya tandai di sini. Jadi ditugaskan ke alamat email yang Bapak Ibu masukkan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kita bisa menambahkan komentar di hasil pekerjaan rekan kita, tinggal kita tandai saja komentarnya.
Oke, jadi itu kelebihan atau jadi itu perbedaan dengan Word yang biasa kita pakai Bapak Ibu. Bisa kolaborasi, bisa berkomentar juga. Kemudian Luar biasa ya. Ya. Oke, luar biasa sekali Pak. Nah, selain itu juga kita juga bisa sambil chat ini Pak. Kita bisa sambil chat. Nah, di sini saya mau chat, tapi di sini nama binatang semua ya. Oke, saya mau chat, misalnya saya aktifkan lagi. Saya aktifkan lagi nih yang mau mengedit, tadi belum sempat mengedit. Oke. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan menu chat di sini, bersamarkan. Oke. Ya, jadi di sini kita bisa chat juga dengan teman kita yang sedang berkolaborasi di Google Docs ini. Tinggal kita ketikkan chat, kita bisa langsung terhubung dengan orang tersebut. Nah, selain itu ada keterangan juga di sini, ada Muhammad Imam sudah meninggalkan file ini, kemudian Tommy Mentari baru membuka dokumen, kemudian Pak Yuda baru membuka, kemudian Bu Nunik sudah meninggalkan file ini, dan lain sebagainya, itu ada keterangannya. Oke, ya Bapak Ibu, itu beberapa perbedaan atau mungkin yang belum terbiasa dilakukan. Ternyata ada fitur-fitur yang menarik, gratis, dan mudah yang bisa kita manfaatkan. Dan tentunya mungkin bisa dicoba dengan instruktur masing-masing ya Bu ya nanti ya. Iya, betul sekali. Ini chatnya hilang semua ini Pak. Kreatif sekali berarti. Iya Bu, nggak apa-apa. Nanti ini pasti peserta itu udah nggak sabar. Instrukturnya nanti yang akan ini Bu, buat untuk membuat karangan masing-masing pengalamannya untuk hari ini bagaimana gitu kan. Iya. Itu nanti bisa akan lebih seru Bapak Ibu ketika pakai Google Docs seperti itu. Iya, lalu selain itu Bapak Ibu saya tambahkan lagi, walau sudah pukul 3:19, tapi ini tanggung ya Pak, saya tambahkan, apakah kita bisa menautkan link di kata yang ada di Docs ini Pak? Ya, Bapak Ibu, jadi kita bisa menautkan link di satu kata atau kalimat yang kita ketik. Ya, Bapak Ibu, ketikan saya mohon tidak dihapus dulu. Oke, saya mau menautkan link Bapak Ibu. Nah, saya mau mempraktekkan menautkan link. Oke, saya akan menuliskan Batu Raden Bapak Ibu. Nah, ini tolong jangan dihapus. Saya mau menuliskan Batu Raden. Bagaimana caranya agar orang saat mengklik kata Batu Raden ini nanti langsung masuk ke web terkait dengan Batu Raden. Oke, ternyata ada yang menghapusnya. Jadi saya tutup saja ini, sangat kreatif Bapak Ibu. Saya tutup sementara, mohon maaf karena saya mau mempraktekkan lagi, ini sangat penting. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tutup sementara. Saya akan mempraktekkan, saya akan menuliskan Batu Raden. Nah, kemudian apakah dengan kata Batu Raden ini kita bisa langsung mengarahkan ke web atau situs terkait dengan Batu Raden? Bisa sekali Bapak Ibu. Nah, jadi di sini di kata Batu Raden mau saya blok Bapak Ibu, caranya untuk menautkan link tinggal di blok saja kata yang diinginkan, tinggal kita blok. Kemudian kita pilih di sini menu rantai, kata Pak Klik tadi, menu rantai atau insert link. Sekali lagi, untuk menautkan link di suatu kata atau kalimat, kita bisa memblok kata atau kalimat tersebut, lalu kita pilih menu rantai atau insert link. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan linknya di sini Bapak Ibu. Kita tinggal masukkan linknya di sini. Nah, kalau sudah siap linknya tinggal pastekan di sini. Oke, jadi mudah sekali Bapak Ibu. Saya mau mencari link dulu Bapak Ibu, mau saya praktekkan. Nah. Oke, ini untuk Batu Raden, perwakilan saja, satu wisata. Ya, tinggal saya pastekan di sini. Nah, setelah ada linknya, tinggal kita klik apply Bapak Ibu, kita klik apply. Nah, sudah selesai. Jadi setiap kursor kita menunjukkan ke sini, ke
ke kata batu Raden, maka akan mengarah ke link yang tadi sudah kita tautkan. Tinggal kita klik saja, nanti menuju ke web yang sudah kita tautkan. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu. Kita bisa menambahkan komentar, bisa menambahkan link, tidak perlu disimpan, bisa mengetik tanpa tangan. Sudah ada yang membantu kita. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Oke, Pak Klik, apakah ada yang ingin ditambahkan dari docs ini? Cukup Bu Asih. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu silahkan ekspor sendiri, tentunya banyak macam ya. Ada citasi juga kalau untuk penulis-penulis nih yang bisa dimanfaatkan nantinya Bapak Ibu. Silahkan dicek di Google Doc ini memang punya fitur-fitur. Kenapa demikian? Karena Doc ini langsung terkonek dengan internet. Jadi itu akan lebih mempermudah kita mencari sumber-sumber yang akan kita cantumkan di dokumen kita dengan fitur-fiturnya Google Document. Seperti itu Bu Asih. Oke, ya ada fitur citation ya. Ini Bapak Ibu atau kutipan, ini membantu kita saat menulis daftar pustaka. Nanti Bapak Ibu explore silahkan untuk menu citation. Jadi tinggal kita pilih saja di sini add citation-nya misalnya dari website. Nah, kita tinggal ketikkan author atau penulisnya siapa, kemudian nanti linknya apa, websitenya apa, kemudian kita klik OK, nanti otomatis yang mengatur titik komanya sudah dari Google Docs Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir, ini pengaturan untuk daftar pustaka seperti apa ya, apakah pakai titik koma, orangnya dulu atau tahunnya dulu, nanti sudah ada settingannya di sini Bapak Ibu. Sekali lagi ada di fitur tools, kemudian citation atau yang bahasa Indonesia alat, kemudian di sini kutipan. Oke Bapak Ibu. Nah, satu lagi nih Pak Klik. Ada fitur translate. Tadi sudah saya praktekkan untuk voice typing, tapi translate ini juga bisa mentranslate dokumen kita dari bahasa Indonesia ke Inggris, Inggris ke Indonesia, atau ke bahasa lain. Tinggal dipilih dan dipraktekkan saja. Ya, saya kira sudah cukup. Terima kasih. Ini sudah ada yang screenshot fotonya. Dan ini ada satu nih yang pakai akun belajar ini Pak Klik. Ada satu. Semoga nanti ada banyak lagi yang. Oh, ini ada Bu Fardatu Nikmah. Oke. Ada Bu Santa. Ada Mr. Klik juga, dan sebagian besar masih menggunakan akun Gmail. Mari Bapak Ibu manfaatkan akun belajarnya. Oke Bapak Ibu, karena durasi sudah pukul 3 sampai 25 menit, saya kira cukup untuk Google Docs-nya. Nanti bisa berkolaborasi dengan rekan satu kelompok yang terdiri dari 10 Bapak Ibu Guru dan admin. Bapak Ibu Guru bisa praktekkan pemanfaatan Drive, kemudian kolaborasi Docs, dan juga saling mengirim email juga dipersilahkan. Terima kasih dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Google Doc ini, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Mungkin kita bisa menampung 3 pertanyaan sementara dulu ya. Sudah ada yang raise hand dari Pak atau Ibu Dede Yuliana ini, bisa silahkan diaktifkan kameranya dan di-unmute. Ya Bu. Ya, maaf Bapak, silahkan Bapak. Pertanyaannya sebetulnya tidak terkait dengan tadi Bu. Saya cuma ini ada teman di WA grup kami ada yang bertanya terkait nama email apabila satu suku kata Bu. Apabila satu suku kata itu ternyata ketika dibuka fasilitas akun, kalau yang pribadi kan bisa kita rubah ya Bu ya. Nah, cuma kalau yang akun ini tidak bisa dirubah. Suara saya terdengar nggak Bu? Terdengar Bapak. Terdengar. Ya pertanyaannya seperti itu Bu. Jadi misalnya begini Bu, nama orang itu Daryanto, namanya pasti akan jadinya Daryanto kan gitu ya Bu ya. Oh. Itu. Misalnya kalau saya kan Dede Yuliana, ya Dede dan Yuliana. Nah ini kalau yang namanya maaf Pak Daryanto misalnya kan dari Daryanto jadi 2, padahal
itu sudah diedit bahwa kalau misalnya bisa diedit, langkahnya bagaimana? Saya buka di fasilitas itu nggak bisa diedit itu. Iya, oke. Nah, ini mohon maaf pertanyaannya tidak nyambung dengan Google Doc, tapi ini ada masuk email di grup sekolah sasaran dan teman-teman tanya, sehingga ya penting saya tanyakan di sini agar saya bisa menyampaikan juga ke mereka. Terima kasih Bu, sementara itu. Maaf, Bapak Dede Yuliana, Bapak di sini sebagai instruktur atau peserta? Instruktur kabupaten bahasanya kabupaten. Gitu, tapi oh iya. Berat namanya instruktur, padahal fasilitator saja. Nggak apa-apa, Bapak. Silakan Ibu Asih untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak Dede. Jadi ada pertanyaan bagaimana apakah bisa merubah nama akun kita. Oke Bapak Ibu, itu akun otomatis sudah dari pusat, jadi kita sementara ini belum bisa merubahnya Bapak. Jadi kalau yang namanya satu kata memang jadinya terdouble. Ada juga yang tambahan angka. Nah ini kemarin contoh juga, ini ada cerita dari Ibu Titi. Ibu Titi halo, ada di sini juga. Jadi nama Ibu Titi itu Titi Endri Astuti, ada 3 kata. Nah, tapi yang muncul di akunnya jadinya Titi Astuti. Jadi yang diambil di depan dan di belakang. Dan di belakang, iya. Iya. Jadi otomatis dari sana. Kalau Bu Titi maunya, kenapa sih Titi Astuti? Saya maunya Titi Endri. Pengen nama sendiri maksudnya. Iya, betul. Iya. Jadi tidak bisa kita rubah. Yang dirubah otomatis depan dan belakang. Ada angkanya juga. Ya. Terima kasih Bu. Bapak. Bahkan ada ini Bu, ingin tambahan Bu. Ada yang menuliskan gelarnya dan gelar belakangnya Pak. Jika coding itu Pak. Jadi munculnya adalah DRA SPD gitu misalnya. Ya namanya DRA SPD Pak. Itu jadi memang generate ya. Mungkin itu rumus ya untuk mengenai rumus seperti itu Pak. Betul Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada yang seperti itu juga ya Pak. Klik kemarin ya, kok namanya saya gelar. Jadi aneh. Aneh gitu jadinya. Terima kasih Bu. Oke, sami-sami Pak. Oke, sepertinya ada penanya lagi. Pak Arif, silahkan Pak Arif. Ya, mikrofonnya masih termute Pak. Pak Arif Nur Imam. Mic-nya belum diaktifkan. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Semangat untuk Bimoli. Ya. Ibu Bapak yang saya muliakan, saya ingin bertanya. Saya pernah mempraktekkan untuk Google Doc. Saya menulis Arab dengan cara tanpa ngetik. Jadi seperti yang Ibu praktekkan tadi. Tetapi setelah saya menulis Arab, kemudian saya tuliskan di bawahnya, saya ganti dengan bahasa Indonesia. Ternyata itu bentuknya morat-marit. Jadi kalau Arab kan bahasanya dari kanan, kalau bahasa Indonesia kan kiri. Jadi itu nggak sinkron dalam satu halaman atau halaman lain, agak kesulitan. Itu mungkin bisa ada solusi. Terima kasih Bu. Baik Pak. Win, untuk secara teknis seperti itu kami juga belum mencoba Pak. Saya belum pernah mencoba untuk menjadikan huruf Arab ini menjadi Indonesia ataupun yang lain. Hanya ketika yang saya coba itu ketika kita dapat kopian dari jurnal internasional misalnya itu bahasa Inggris terus kita ubah jadi bahasa Indonesia seperti itu. Mungkin bisa dicari lebih lanjut dan kalau ada solusinya bisa buat tutorialnya Pak. Malah seru tuh Pak. Pak Nuliman nih. Kalau misalkan ditemukan bisa buat tutorialnya nanti. Siap. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Klik. Silakan Bu Ratna. Atau mungkin cukup ini Bapak Ibu ya untuk kali ini karena sudah menunjukkan 15. Ini Bu Ratna terlempar kelihatannya memang sudah 15:30 ya Pak Aryo. Jam 15.15 kok terlempar otomatis ini sudah waktunya. Bisa. Ini sudah waktunya. Terima kasih nggih. Ini atas sajian-sajian yang sangat menarik nggih terkait bagaimana pengenalan akun belajar, kemudian bagaimana admin bekerja, kemudian kita juga jadi tambah wawasan hari ini. Ternyata admin itu bukan akun pribadi Pak ya. Admin itu
akun umum, masuk admin mau kesana kemari bawa itu ya, bawa passwordnya terus Ya, betul. bantu dia malah kerepotan sendiri kalau admin terlalu privasi gitu nggih. Kemudian tadi ada draft, jadi draft itu ya akun pribadi aman tidak aman ya, saya katakan apa yang ada secara online, tersedia secara online itu semuanya tidak aman gitu aja, semuanya bisa dibobol ya. Terlebih ketika kita sudah praktek bisnis seperti ini, ada perusahaan lain yang biasanya kita pakai karena pemerintah meminta kita migrasi ke sini, akhirnya kita beramai-ramai migrasi ke sini, sementara yang lain tidak dipakai, itu kan pasti mereka mencari cara atau memperlihatkan kepada kita kelemahan tentang apa yang sedang kita pakai saat ini. Jadi masalah draft, kemudian masalah tadi itu masalah Google Doc ya, jadi Google Doc dan bagaimana penggunaan email. Saya harapkan dari ini sudah cukup lah ini reviewnya, nanti akan dimatangkan lagi setelah kegiatan sinkronus. Sinkronus ini memang kegiatannya kan seperti istilahnya pamer isi ya, pamer. Hari ini kita pamer isinya akun belajar gitu ya. Ini. Nanti kepengen lebih pintar lagi ya di asinkronus lah. Tugas-tugasnya dikumpulkan tentunya Pak Kli, kalau tugasnya tidak dikumpulkan yo pasti lulus gitu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Maupun Pak Kli, Bu Asih atas luar biasa kerjasama kita, sajian-sajian seperti ngobrol. Jadi ini tahu-tahu 3:30 tanpa kita terasa. Coba ini tadi itu Pak Kli cerita, terus Bu Arif cerita sendiri, Bu Asih cerita sendiri, baru tanya jawab, pasti capek sekali kita nih. Nah dengan model sajian-sajian ini, kemudian dengan gaya yang disajikan seperti orang yang ngobrol, seperti cerita sendirilah nih. Nah tapi kita paham kok, enggak bosan, kita senang melihatnya. Begitu mungkin yang dapat saya sampaikan. Matur nuwun, kita ketemu lagi besok pada jam yang sama dengan materi yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini masih rangkaian, tidak ada penutupan resmi, langsung saja silakan dari ruangan. Ya, terima kasih Pak Aryo. Sama-sama, nggih. Ya, bolehkah saya minta foto bersama Bapak Ibu di sini? Oh, silakan, nggih. Foto dulu Pak Purnomo, nggih. Pak klik foto dulu, Pak. Sudah dari pertama tadi sudah tak foto nih semua. Sudah. Tinggal nunggu kiriman aja kalau begitu nanti, Bu. Oke, itu dikirim di grup Bimoli. Terima kasih, Pak. Nggih, siap, nggih.